Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La bi'ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah wa rahimakumullah. Bisa bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih bagi para saudara-saudariku dimanapun berada. Ihwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, bermudah segala urusannya. Rada dicetakna mungkin, Pak. Rada cetak kadon view-ne. Bener ada warna background-nya. Ya mbok menawa harus pakai background. Siapa tahu kan ya. Itu Mas. Nah iya. Kita akan membahas tentang pemuda-pemuda atau anak-anak jadi anak-anak khusus. Maksudnya khusus dalam artian itu bukan khusus di ininya gitu kan, tapi dari segi perilakunya mungkin di luaran itu berbeda dengan anak yang lain gitu kan, secara apa namanya, ya caranya membetik lah, boleh nggak apa kata misalnya. Nah itu secara ininya ada golongan-golongan yang nakalnya pemuda tersebut itu emang didikan secara rohani, jadi rohnya itu yang membawa dirinya. Cara bahasanya ning sekolah kok orang gelem gadek ke cara ning sekolah bodoh kan bahasanya mungkin kan. Jadi di sekolahnya itu kurang pinter dalam mengambil pelajaran-pelajaran dari guru apa yang disampaikan, di luaran nakal, tapi secara rohaninya ibadahnya luar biasa. Itu ada yang seperti itu, dan mungkin sebagian dari orang-orang terdekat kita ada yang seperti itu. Bisa saja nanti kita kuak ciri-cirinya yang detailnya seperti apa. Jangan lupa diparkir. Oke, posisi rawang itu serapa pola gresek lah. Di ini banyak orang. Ya udah fokus di himtung sang yang bercahaya nirwana. Assalamualaikum malaikat. Saya minta yang paling tahu tentang keadaan. Ya udah fokus di him tareketan saya Allah. Masuk. Ini dengan siapa, dari mana? Saya itu bangsa jin. Bangsa jin. Ya. Kamu dari mana? Dari ujung pulau sana. Ujung pulau. Ya. Banyuwangi. Udah tahu dipanggil di sini? Ya, karena saya ketarik ke sini. Ketarik. Ya. Karena
katanya saya yang bisa mengerti kenapa, ada apa dengan yang dimaksud tadi. Oke, kamu udah Islam belum? Saya ini masih abang. Hah? Masih abangan. Abangan iya apa? Abangan itu ya ikut-ikut saja. Oh, Islamnya ikut-ikut aja. Iya. Kalau ada orang ikut ke masjid atau ke sana ya saya ikut mengiring orang ke masjid, tapi bukan untuk beribadah. Gitu. Lah untuk apa? Mengganggu orang ibadah. Oh, kok ganggu? Ya saya juga aslinya juga mau ibadah, tapi agak-agak ya seperti itu, agak-agak malas, jadi ya mengganggu jadinya. Di tempat saya membisik-bisik. Lah umurmu berapa? Saya itu sudah hampir 1 abad. Abad. Punya nama enggak? Dalam hitungan manusia itu hampir 1 abad. Nah, Bentuk saya tua. iya. Punya nama? Ya ada, tapi nama panggilan saja. Oh, nama panggilan. Nah, ini selama sampean menggeluti atau di sekitar orang-orang atau manusia, Ya. itu kan. Lah, ciri-ciri tentang anak-anak atau pemuda atau remaja yang secara ikatannya itu dibilang anak-anak yang khusus, itu secara ciri-cirinya yang kamu pantau itu bagaimana? Mereka itu biasanya itu ada semacam, kalau dari sisi saya itu ada sesuatu yang seperti membimbing. Ada yang membimbing? Iya. Dalam pandangan dunia saya, dunia bangsa kami, dunia kami, seperti ada sesuatu yang membimbing untuk seolah-olah itu bandel, padahal itu sebenarnya mengarahkan. Seperti itu. Mengarahkan ke arah apa? Mengarahkan supaya bocah atau seseorang yang dibimbing itu supaya dia berjalan di jalan yang seharusnya. Jadi kalau dia itu misalnya itu mencari jalan yang seperti orang pada umumnya, itu nanti akan berusaha dibelokkan. Loh, gitu. Lah itu ada hubungannya dengan weton-wetonnya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Oh, anak ini wetonnya Tidak ada hubungan dengan weton. Karena weton itu hanya mempengaruhi, tidak ada pengaruh apa-apa sebenarnya. Itu hanya tanggal-tanggal saja. Oh, weton itu tidak ada pengaruh apa-apa? Tidak ada pengaruh weton, karena itu hanya patokan tanggal saja. Dan hari orang lahir, dan itu memang sudah garisnya seperti itu. Tapi kalau isi orang itu baru itu yang mempengaruhi. Loh, dipengaruhinya seperti apa contohnya? Isinya dalam arti itu, orang itu kan, manusia itu kan wujudnya kan seperti ini. Ya. Tapi kan dari sisi pandangan saya itu kan tidak hanya wujud ini, wujud bentuk fisiknya saja. Tapi selain bentuk fisik itu ada yang mengiringi dia, dan yang di dalamnya itu ada bermacam-macam, berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Iya. Nah, kalau orang-orang yang seperti tadi itu yang bandel, yang tapi bukan bandel yang maksiat. Jadi bandelnya berbeda. Bandelnya seperti apa? Bandelnya itu seperti, kalau orang umumnya itu kan misalnya itu, orang umumnya kan misalnya itu kalau jalan itu kan lurus saja, mengikuti apa itu tanda-tanda, itu tanda apa, tanda di jalan itu ada tanda-tanda kan, itu arah-arah ke sana, ke pasar, ke mana itu kan
Nah, itu kalau orang biasa kan dia hanya berjalan mengikuti apa yang sudah digaris, yang sudah umumnya orang lewati. Nah, Tapi orang yang bandel, yang dalam artian bandel itu bukan bandel yang nakal ya, sebenarnya itu. Tapi bandel dalam artian itu agak berbeda itu. Dia itu kalau kalau orang umumnya itu hanya mengikuti, ini itu seperti membuat jalan pintas. Jadi ketika orang biasa itu kan kalau misalnya itu mau ke pasar itu kan jalannya itu muter belok sana, tapi ini terbang, dia seperti terbang. Tapi bagi orang biasa ini bandel, karena dia itu menggunakan jalan yang pintas, karena dia akan sampai lebih cepat. Ini bagaimana? Bandelnya itu maksudnya secara nakalnya itu bagaimana? Nakalnya itu tidak mau nurut dengan semua orang yang dia tidak ingin turuti. Oh gitu. Kalau orang umumnya itu kan dia diarahkan untuk ke sana itu pasti mau. Ini itu punya ini sendiri, punya kehendak sendiri yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau dia tidak mau menuruti orang itu, ya sudah, dia bergerak sendiri. Makanya seakan-akan membangkang, tapi ini tidak membangkang. Dia hanya memilih jalan yang berbeda, yang lebih cepat. Oh, jadi secara pribadinya dirinya sendiri itu, anak tersebut, remaja tersebut itu tidak membangkang sebenarnya. Hanya saja bagi orang yang tidak tahu itu seakan-akan ini itu tidak punya rasa sopan santun. Seolah-olah ini bocah selengean gitu. Tidak tahu tata krama. Padahal dia itu sebenarnya hormat dengan orang yang membimbing itu kan, sebenarnya dia hormat, tunduk, tapi dia memang punya jalan yang berbeda gitu aja. Jadi tapi bagi orang lain yang tidak menjalani atau yang tidak bertemu langsung itu seakan-akan ini anaknya itu bandelnya luar biasa. Oh gitu. Tapi bagi orang yang gurunya, misal dia masuk ke pondok pesantren, misal orang yang bandel ini masuk ke pondok pesantren, ini ada gurunya di pondok pesantren itu, dia ya tetap tawadu sama gurunya. Hanya saja dia punya jalan yang berbeda dengan sang gurunya itu, tapi gurunya juga memaklumi. Oh, jadi gurunya juga tahu. Gurunya tahu, tapi tidak secara omong-omongan, itu tidak saling mengerti, tapi secara batin mereka seakan-akan saling memahami antara guru dan siswanya itu atau muridnya itu saling memahami. Oh, ini bocah ini itu punya punya hatinya itu sudah terbimbing sendiri. Lah untuk cara mengetahui anak-anak yang seperti itu bagaimana? Ternyata kok iya, anak saya ini kok nakalnya luar biasa. Sebenarnya itu ini ciri-cirinya kok sesuai dengan apa yang dibicarakan. Mungkin anak saya ini termasuk bagian anak yang khusus atau yang berbeda kan gitu. Dilihat saja. Kalau dia nakal, bandelnya tidak ketulungan, tapi dia masih rajin ibadah, yaitu berarti dia bandel yang khusus. Tapi kalau bandel sebandel-bandelnya tidak punya arah hidup, nah itu bandel beneran. Bandel beneran. Iya. Yang saya mengerti dari sudut pandang mata bangsa saya. Oh iya. Bangsa gaib tentunya. Jadi kalau dari bangsa kami itu kan ada cahayanya, orang yang seperti itu ada cahaya yang menuntun. Ini loh sana. Jadi ya kalau misal tadi yang saya sampaikan itu, kalau masuk, misal anaknya ini masuk di pondokan, seakan-akan tidak mau nurut sama gurunya, seakan-akan seperti itu. Seakan-akan malah melanggar tidak mau guru. menurut. Iya, misal gurunya ini ada pelajaran, misal maghrib ngaji, tidak boleh tidak boleh kemana-mana, semuanya berkumpul ngaji. Yang kalau orang yang kebanyakan kan pasti nurut semua. Lah ini enggak, ini malah pergi.
Oh. Diam-diam malah pergi, tapi dia diam, dalam diam-diamnya itu dia misalnya itu menata sandal teman-temannya biar rapi, tidak tercuri, dijaga. Dia tidak ikut ngaji tapi di luar menjaga sandal-sandal itu. Tapi teman-temannya yang ngaji melihat ini bocah tidak mau nurut dengan gurunya. Oh gitu. Padahal dia melakukan pekerjaan mulia di luarnya. Itu contoh yang paling ringan. Kalau yang lebih tersembunyi lagi, yaitu diam-diam bocah yang bandel itu selain menata sandal, dia juga membersihkan musolanya tuh. Dibersihkan seolah-olah ini nggak mau ngaji, padahal ya dia seperti itu. Memang itu jalan pintas supaya mendekatkan diri dengan yang menciptakan, yang saya tahu seperti itu. Tapi saya ini tugasnya itu bisik-bisiki manusia yang beribadah tadi. Jadi ya mungkin ada sedikit keliru atau gimana ya, mohon dimaafkan. Karena saya ini kan di sana di Banyuwangi, itu tugas saya itu. Kalau orang waktunya sholat itu kan saya ikut ke masjid atau musola, tapi saya itu bisik-bisiki. Ya bisa dibilang saya mengganggu. Nah, waktu saya melihat itu kejadian seperti itu, ketika ada anak-anak yang di pondok pesantren itu pada datang mengaji ke tempat gurunya, ada seperti itu yang orang anak bandel yang dia malah membersihkan di tempat sholat itu. Dan saya ini kan termasuk golongan fasik tadinya. Saya lama-lama kok saya jadi seperti terbuka sendiri. Saya tadinya kan merasa, oh ini ada temannya, ini ada anak bandel kan, saya seneng. Wah, ada anak bandel datang ke musola, saya kira kan mau mencuri sandal. Ternyata tidak, dia malah membersihkan di dipel atau apa, terus sandalnya itu ditata, dirapikan, terus ngaji di situ, ngaji sendiri. Saya kan lihat langsung ini, jadi saya kok ada rasa apa ini, yang tadinya saya itu murni jahat, jadi saya jadi malah terenyuh, terus jadi abangan seperti sekarang. Oh, ke bawah Abangan jadinya. Iya, tadinya murni jahat saya. Setelah melihat kejadian seperti itu, kok jadinya saya ingin ikut-ikut sholat juga, tapi karena saya memang tidak ada yang mengislamkan, jadi saya hanya pura-pura Islam. Ya udah, ini saya islamkan dulu biar lebih ngobrolnya boleh asik. Oh, Diikuti. Ini tidak salah, saya tidak salah dengar. Tidak. Sudah saya nantikan hampir 100 tahun ini. 100 tahun. Hampir 100 tahun tidak ada yang mengislamkan saya. Mas sampean posisi di Banyuwangi mana? Sebelah apa? Sebelah ujung, sebelah sana, di sana, timur sana. Nanti coba dilihat lah. Namanya siapa? Nama saya Ki Maung Rekso. Ya, wujudnya masih seperti siluman tapi tidak sempurna. Saya ini masih golongan jin. Jadi saya bentuknya seperti harimau, tapi wajah saya ini seperti ada unsur manusianya sedikit. Oke. Udah diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa Abdullah. Terima kasih. Setelah hampir 100 tahun saya nantikan, akhirnya ada yang mengislamkan saya.
Jadi saya bukan abangan lagi. Terima kasih, matur Ya. kesuwun, matur Mbah Ya, Nun, sama-sama. Kang Kata. Oh, jadi ini kita lanjut lagi pembahasan anak-anak atau pemuda-pemuda seperti itu. Secara orang tua dalam melihat fenomena anak yang seperti ini harus bagaimana? Ya. Mungkin ada yang hampir seperti itu, nakalnya luar biasa, Iya. kan? Iya. Tapi ibadahnya juga kurang. Ibadahnya kurang, itu berarti memang nakal beneran. Nakal beneran. Ya. Tapi kalau nakalnya nakal dalam arti tidak menyimpang, dia tetap menjaga ibadahnya, lalu tetap menghindari apa yang dilarang dalam agamanya, itu berarti nakalnya itu sebenarnya hanya sebuah kiasan. Nah, berarti ada juga yang kalau nakal yang murni itu juga Iya. ada bawaan dari diri sendiri. Ada banyak. Apa ada dari jin nasab? Kalau nakalnya nakal beneran atau nakal murni, itu memang dia itu sebenarnya itu ada unsur dalam dirinya, itu ada unsur gaib yang fasik. Nah ya, kenakalan remaja itu yang bagaimana, yang termasuk bagian dari anak yang khusus dan yang tidak khusus tadi, itu yang bagaimana? Kenakalan remaja yang seperti apa? Contoh-contohnya? Contohnya itu kalau kenakalan murni itu seperti yang turun di jalan-jalan itu, berbaju hitam. Anak-anak gerombolan berbaju hitam itu kenakalan murni. Mereka Kenakalan tidak murni. menjalankan ibadah lagi dan juga tidak mengindahkan aturan-aturan dalam agama dan tetap semuanya diterabas. Itu kenakalan murni. Itu tidak perlu dijelaskan, sudah banyak contoh yang bisa dilihat. Iya. Tapi kalau kenakalan yang khusus itu dia itu seperti turun ke itu tempat-tempat orang yang berkumpul itu. Dia menyadarkan orang-orang yang berkumpul maksiat. Dia sadarkan di sana satu persatu. Dia setiap hari kerjaannya seperti itu. Keliling, itu kenakalan yang khusus. Tapi bagi orang kebanyakan itu kan dia seakan-akan berkumpul dengan orang-orang yang nakal. Iya. Padahal dia itu sedang berusaha menjaga agar orang teman-temannya yang nakal tadi, yang nakal murni itu tidak kejeblos ke neraka. Jadi ini mencegah biar tidak nakalnya itu tidak parah-parah sekali lah gitu. Tapi kalau anak nakal yang di luaran atau yang bukan termasuk anak khusus, itu bisa nggak untuk dijabut atau disembuhkan bagaimana? Wah, ini biar nakalnya hilang. Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam tubuhnya itu ada unsur gaib yang fasik, itu dikeluarkan aja. Oh gitu. Iya, itu kan bawaan dari dulunya, itu kan leluhur atau mungkin orang tuanya itu ketika masih ya itulah, ketika masih berkembang biak itu ada Ngomong berkembang biak barang, weh. iya itu nyusup, itu gaib yang fasik itu menyusup terus jadi nyampur ke darahnya, itu makanya jadi nakal yang murni itu tadi. Saya tidak enak ngomongnya yang kalau Ya wes, kan iya udah cukup. ya. Berarti ada indikasi kalau anak yang nakal itu bisa lantaran jin nasab. Ya, itu ada. Itu karena itu tadi keturunan sesuatu yang menyusup, gaib yang fasik itu menyusup lalu masuk ke dalam darah manusia dan jadilah orang yang nakal dan tidak mau beribadah dengan benar. Oke. Ya. Tapi kalau ada yang apa namanya remaja-remaja yang STMJ, tahu STMJ nggak? Tidak tahu saya. Sholat terus maksiat jalan. Nah, Itu juga tidak benar. itu nggak bener gimana? Yang namanya nakal apa itu? Kalau orang apa itu sholat tapi maksiatnya jalan, ya itu seperti jadinya seperti apa itu?
hidup di dalam dua alam Mas Haji. Loh, kok ada dua alam? Iya, itu seperti hidup dalam dua alam jadinya. Seperti matahari dan bulan dijadikan satu ya tidak akan pernah bisa. Itu pasti salah satu unsur akan menang, pastinya nanti akan kalah salah satunya. Jadi itu kegelapannya itu akan menutupi kebaikannya. Semua yang dia lakukan ibadahnya itu akan tertutupi oleh kegelapan dari maksiatnya. Oke. Ya. Tapi kalau nakal yang khusus itu hanya kelihatannya nakal, tapi dia sebenarnya mengarahkan orang selain dirinya sendiri, juga mengarahkan lingkungannya. Jika dia di pondok pesantren, dia akan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi jika dia tidak di pondok pesantren, dia setiap malam itu keliling mendatangi apa itu tempat-tempat cangkruk atau apa itu namanya, tempat orang-orang berkumpul yang sebenarnya mereka itu tadinya mau mabuk-mabukan. Ketika ini datang, orang yang khusus ini datang, itu dia nantang berkelahi. Misal dia malah nantang berkelahi satu pasukan satu komplotan anak-anak nakal yang murni itu ditantang. Yang tadinya mau botol isi alkohol minuman keras yang tadinya mau buat diminum, akhirnya buat senjata. Habis kan? Nah itu kan berantem kan. Kelihatannya nakal, ini berandalan kok, nantang-nantang. Ya itu misalin contoh aja, ya dia menang lah. Emang dia itu khusus, ada yang membimbing secara rohani, itu ada yang membimbing. Ya udah cukup. Nanti ya. saya garis besarnya paham, nanti saya tak jelaskan. Terima kasih. Nanti itu amalannya diterapkan, di sana disiarkan. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke asalnya. Terima kasih. Diamalkan dan diajarkan. Silakan salam dulu kembali. Terima kasih. Akhirnya ada yang Islam saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyon pamit. Ikhwan rahmatullah. Intinya itu ya, kita jangan selalu berburuk sangka dengan keluarga kita atau mungkin anak-anak kita yang nakal. Bisa aja juga ada kenakalan-kenakalan anak yang di luar pada batasannya. Itu bagian dari proses anak itu untuk kedewasanya, itu kan, dari remaja ke dewasanya itu dibentuk di remajanya. Jadi remajanya itu cara amburadul, orang aturan, nggak mau diatur, tapi mempunyai prinsip sendiri dalam apa yang dia yakini, selama keyakinannya dia itu tidak merubah melanggar syariat, gitu kan. Walaupun orang lain, orang tua atau apapun itu ngaruh-ngaruhi, dia tetap berpegang dengan itu, apa yang dia yakini. Mungkin itu aja dari saya. Nah, kalau untuk anak-anak yang di luar umumnya, nanti bisa dikonsultasikan ke para admin untuk pembersihan. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya dimaafkan, salah kata, salah tingkah, salah perilaku. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.